Halo, bertemu lagi dengan aku setelah tidur. Hari ini aku mau reading untuk zodiak Libra ya, terkait energinya koneksi Twin Flame di bulan November 2021. Oke, seperti biasa sebelum aku mulai, aku ingin memberitahukan bahwa readingan ini energinya kolektif ya. Artinya tidak semua orang akan resonate atau cocok dengan energi pembacaan yang aku bacakan. Energi juga bisa kebolak-balik ya, itu yang biasa disebut vice versa. So, bila mana misalnya readingan ini nggak resonate atau nggak cocok untuk kamu, nggak usah baper ya, apalagi marah-marah di komen. Ingat, gimana pun ini hanya general reading, bukan personal reading, jadi tolong bisa bedakan. Kalau dirasa nggak resonate, ya berarti energi ini bukan untuk kamu ya, simple sebetulnya. Itu aja sih. Bagi kalian yang ingin readingan ini akurat 100%, kalian bisa melakukan personal reading dengan aku dengan menghubungi WhatsApp aku yang ada di description box bawah ya. Untuk syarat dan ketentuannya bisa langsung WhatsApp saya aja. Oke, sebelum mulai izinkan aku terlebih dahulu untuk berdoa ya. Oke, Libra. Kalau bisa, kamu ikuti readingan aku ini dari awal sampai akhir ya. Terutama ketika aku shuffle kartu ini, biar energi kamu bisa nitip di kartu saya agar hasilnya resonan. Kita lihat koneksi Twin Flame Libra sama Twin Flame-nya gimana energinya. Pahami ya, ini koneksi Twin Flame bukan soulmate apalagi karmit ya. Jadi tolong bisa bedain. Ya, kalau kalian nggak paham Twin Flame itu apa, coba buka di Google, karena kadang orang tuh ya suka gimana ya, suka ngaku-ngaku Twin Flame ya. Jadi bedain ya, soulmate, karmic, Twin Flame. Nah, baca di Google itu lengkap sekali. Kita ambil 10 kartu untuk Libra koneksinya. Saya ambil kartu yang jatuh atau kartu yang terbuka sebagai energi pembacaan ya guys. Kartu pertamanya The Moon, Four of Wands, The Tower, The Hermit, Three of Cups, oke, dua kartu yang keluar, Temperance, Page of Cups, Wheel of Fortune, oke, Judgment, dan terakhir King of Cups. Thank you untuk kartunya, dan ini bottom of the deck ya. Oke, Libra, terkait koneksi Twin Flame kalian di bulan November 2021. Oke. Kalau saya lihat di sini dari energi kartunya, sebetulnya sih kalau dari segi perasaannya kalian berdua ini saling mencintai. Masih. Setelah melewati perpisahan nih, sekarang Twin Flame kayak gitu ya, susah bersatunya. Ya itu emang begitu Twin Flame. Makanya jadi sama nama soulmate atau karmic ya. Dari perpisahan ini ya kalian berdua cenderung memang masih saling cinta. Masih ya. Tapi takdir kalian ini belum berhenti sampai di sini. Masih ada ikatan takdir di antara kalian. Ya, jadi hubungan ini masih maju, berpotensi ke depannya. Tapi ya itu, potensi ke depannya di mana ibarat DF feminim dan DM maskulin, itu kalian harus ibarat kata melewati proses berpacaran dulu dengan soulmate, baru kalian bisa kembali lagi dengan twin flame kalian. Karena gimana ya, Libra, entah Libra feminim atau Libra maskulin ya, ini saya sebut gender aja, feminim dan maskulin, supaya kalian gak bingung. Oke, jadi dimana di sini tuh kayaknya ketika di F udah dapat pasangan baru dan maskulin udah dapat pasangan baru, kalian itu ibarat kata supaya menyadari, untuk menyadarkan kalian betapa besar cintanya perasaan kalian ini kepada twin flame kalian ya.
Jadi di mana mungkin ya kalau di F tahu nih udah maskulin udah punya pasangan lagi dan di F juga udah punya pasangan, pasti kerasa. Kalian berdua nanti akan kerasa. Rasa sayang kepada pasangan, rasa sayang kepada twin flame itu sangat berbeda. C gimana C kalau udah menikah? Kalau udah menikah ya jangan, nggak boleh. Gak usah tanya saya, sebetulnya kalian paham. Dan gak perlu dengar readingan saya kalau udah menikah. Ya, kamu mendingan cari yang lain. Kecuali kalau dia sudah pisah gitu ya. Tapi tetap ya, kalau dia udah menikah dan belum pisah, jangan digoda-goda ya. Hal itu kan gak boleh, dan hal itu juga dibenci oleh semesta. Dan meskipun kamu dengan orang yang kamu sayang sama twin flame kamu bisa menikah, itu gak bakal bisa bahagia. Karena apa? Merebut punya orang lain itu tuh nggak bakal bisa bahagia, karena hal itu tuh adalah hal yang sangat buruk ya, supaya kalian itu paham ya. Kalau nggak dibilang kayak gini tuh kebanyakan orang itu suka nggak paham. Nah jadi kayak gitu ya, maksudnya pasangan di sini itu feminim dan maskulin ini punya kekasih ya, bukan menikah. Tapi tetap sih kalau kalian udah punya pasangan ya, sebetulnya saya lebih condong kenapa nggak sama soulmate aja. Soalnya juga meskipun pacaran kan kasihan juga kekasih kalian masing-masing. Memang ikatan kalian itu masih bisa balik lagi. Cuman ya sebisa mungkin kalau udah punya kekasih, udah sama kekasih masing-masing aja deh. Ya, saya sih berharapnya sih begitu. Karena apa? Karena ya twin flame itu kan ujiannya tuh begitu berat. Ketika kalian bisa bersama kembali, kalian harus siap. Perjalanan spiritual, perjalanan twin flame itu nggak berhenti sampai di sini aja. Di F, di M itu harus sama-sama grounding, sama-sama belajar healing, sama-sama belajar self love, sama-sama menaiki tingkat dalam suatu kehidupan. Kalau kalian nggak belajar itu, gimana bisa berkembang? Dan untuk kedepannya tentu akan ada ujiannya tersendiri, entah dari orang tua, entah dari perjalanan kalian, seperti itu. Dan saya mau ngasih tahu, saya bukan nakut-nakuti ya, twin flame itu ujiannya berat. Kira-kira sanggup gak? Kalau sanggup ya silakan. Kebanyakan pada umumnya orang itu sanggupnya ngomong di awal doang, 10% doang. 10% sanggup, tapi pada akhirnya nyerah. Kenapa? Ujiannya itu sangat berat. Nih ya, saya sebagai seorang tarot reader di sini, kalau kamu bertanya kepada saya itu juga nggak kuat dengan ujiannya, karena saya udah ngalamin, capek banget, ujiannya itu sangat berat. Makanya saya lebih memilih soulmate yang menjadi pasangan saya sekarang. Karena apa? Energinya lebih enteng, lebih nyaman, lebih bahagia, sangat berbeda dengan twin flame. Nah kalau saya sih ya, pendapat orang beda-beda sih ya. Ada tarot reader yang lain merasa ya mendingan sama twin flame begini-begini ya. Kalau saya sekarang menyerahkan semua keputusan ada di tangan kamu. Saya kan cuma ngasih clue-cluenya begini loh, kalau twin flame, kalau soulmate begini, perbedaannya begini, perbedaan begitu. Nah nanti kan yang ambil keputusan gimana pun kan di F dan di M ya, kan kalian semuanya. Karena gimana pun kan nanti kalian berdua yang menjalani, dan kalian yang bakal lebih tahu ujiannya itu seperti apa, nyeseknya itu seperti apa, sakitnya itu gimana ya, kencangnya itu gimana, tarikannya. Nah itu nanti bakal kamu rasakan ya. Semangat loh. Saya cuma bisa semangatin dari sekarang ya, karena saya tahu ujian itu berat. Saya pernah dulu tuh baca di mana ya, ada orang tuh energi twin flame itu ujiannya selama berapa dekade ya, waktu itu 20 tahun 20 tahun baru bisa bersama. Saya inget banget tuh siapa ya twin flame, siapa, 20 tahun. Saya kaget banget. 20 tahun, Bo. Gila. Saya udah setahun 2 tahun aja udah kayak gempor banget. Ini 20 tahun, kuat banget. Dan mereka tuh ujiannya itu karena perbedaan dari umurnya itu kurang lebih 25 atau 30 tahun. Dan masalahnya itu wanitanya yang lebih berumur dibandingkan pria. Udah dari orang tua, pasti kan gak setuju banget ya. Begitu tuh perjalanan twin flame. Nah kalau mereka kan ujiannya seperti itu, karena gimana pun kan ujian twin flame tiap pasangan itu pasti beda-beda guys, entah suku atau dari agama atau mungkin dari usia ya, macem-macem, atau mungkin twin flame toxic. Nah itu macem-macem. Wow, di Union of Hearts, aduh kan kartunya aja udah kartu twin flame.
memang kalian berdua ini memang masih saling mencintai, ya. Kalian berdua tuh memang menginginkan sekali hidup bersama, ya, menginginkan sekali, ibarat kata twin flame kalian menjadi jodoh. Ya udah, berarti kalau dari kartu oracle ini saya ambil kesimpulan bahwa kamu dengan twin flame kamu tuh bener-bener kenceng ikatannya, ya, bener-bener kayaknya sukanya itu wah banget, energinya luar biasa kuat di sini, saya ngerasain banget. Dan sekarang kalau memang kalian berdua ingin berjuang, ya udah berjuanglah. Tapi misalnya kalau hasil akhirnya sesuai dengan ekspektasi kalian, ya bagus. Tapi kalau nggak sesuai, ingat jangan sampai sedih terlalu berlebihan. Ingat itu juga, ya. Semangat dengan ujiannya, jangan sedih-sedih, jangan ngedown, harus semangat, ya. Itu aja untuk kamu, semoga resonate. Kalau resonate jangan lupa komen di bawah, lalu bantu like, share, dan subscribe channel aku. Bye.